Setelah berhasil kabur dari penjara, Nolan dijemput temannya bernama Tabwe. Dengan jet pribadinya, Nolan pun mengenalkan Tabwe kepada John. Tetapi Tabwe kurang menyukai John dikarenakan John adalah seorang agen intelijen. No juice boxes for you. Berita kaburnya John dan Nolan ternyata diketahui oleh Sarah. Sarah pun tidak tinggal diam, dia mengirimkan pesan pada Das bahwa John dan Nolan berhasil kabur. John dan Nolan di dalam pesawat mulai membahas rencana untuk menangkap Sarah Black. Rencana mereka adalah memancing Sarah agar mau muncul kembali dengan cara mencuri telur emas satunya lagi milik bos mafia perdagangan senjata yaitu Sotto Voce. Namun keamanan di sana sangatlah ketat. Nolan yang memiliki pengalaman dalam hal mencuri meyakinkan John bahwa rencana mereka kali ini akan berhasil. Nolan telah menyiapkan semua rencana yang dibutuhkan. Cerita berganti ke Valencia, yaitu markas mafia Sotto Voce. Mereka berdua telah membagi tugas masing-masing. Nolan menyamar sebagai pelayan di acara pesta milik Sotto, sedangkan John menjadi tamu undangan yang menghadiri acara tersebut. Tanpa terduga, Sarah muncul di acara itu. John yang tidak ingin membuat keributan di acara itu menghampiri Sarah dengan mengajaknya berdansa. Nampak mereka mencuri perhatian Sotto. Sotto yang melihat kecantikan Sarah pun menghampirinya. John dengan rapinya telah mengambil HP Sotto yang berisikan PIN untuk membuka lemari penyimpanan. John kemudian memberikan isyarat pada Nolan bahwa dirinya telah mendapatkan HP itu. Mereka segera bergegas menuju ke tempat penyimpanan telur itu. Saat mereka berhasil membuka lemari itu, Das tiba-tiba muncul dan ingin menangkap mereka berdua. Tapi John mencoba meyakinkan Das bahwa dirinya hanya ingin membersihkan nama baiknya. Das tidak percaya begitu saja. Dia memberikan pilihan pada John, tangkap Nolan kembali. Jika memang kamu dapat dipercaya. John mengiyakan penawaran itu. Tanpa sepengetahuan Das, John dan Nolan ternyata hanya berpura-pura. John mendorong Das agar pistolnya terjatuh. Kemudian mereka segera masuk ke dalam. Das tidak bisa menangkap mereka berdua karena pintu terkunci kembali. Dengan tak terduga, Sarah telah di dalam. Terjadilah adu mekanik yang sangat sengit antara John, Nolan, dan Sarah. Nampaknya Sarah lebih unggul dalam perkelahian ini. Tak berselang waktu lama, Sotto dan pasukannya datang. Saat Sotto datang, Sarah memberikan telur itu kepada Sotto. Ternyata mereka berdua telah bekerja sama saat mengetahui bahwa Nolan dan John akan mencuri telurnya. Kemudian Nolan dan John ditangkap pasukan Sotto untuk disiksa. Kemudian mereka dibawa ke suatu tempat dan diikat. Sarah menanyai Nolan, di manakah letak telur terakhir? Namun Nolan tidak mau memberikan lokasi itu, dan disiksalah John agar Nolan mau memberikan lokasinya. Sarah yang kesal pun menaikkan tegangan listrik agar Nolan mau menjawab. Sarah yang hobi menyetrum titik orang, John pun harus menerima siksaan tersebut. Pastinya sangat ngeluh bagi kita kaum pria. Nolan yang tidak tahan temannya disiksa terus, akhirnya memberitahu lokasi tersebut. Setelah menerima informasi itu, Sarah dan Sotto merayakan kemenangan mereka. Karena mereka akan jadi sangat kaya jika memiliki ketiga telur emas itu. Namun Sotto tidak tahu bahwa minumannya telah diberi obat bius yang membuatnya harus terkapar. Kita mengetahui bahwa Sarah sangatlah cerdik dan lincah. Sarah pun segera pergi meninggalkan Sotto dan membawa semua telur yang dimilikinya. You know, lady, I'm really starting to not like you. Tak berselang waktu lama, Sotto mulai sadar. Dengan tubuh semboyongan, dia nampak kesal karena telah ditipu Sarah dengan mengambil pistol di meja dan menembaki Nolan dan John. Namun tembakannya meleset semua karena dia masih setengah sadar dan tanpa sengaja mengenai borgol John, sehingga John dapat melepaskan diri dan membantu Nolan untuk kabur juga. Setelah mereka berhasil kabur,
John kesal karena rencana Nolan sebelumnya gagal yang membuat mereka harus tertangkap dan kehilangan Sarah. John mulai tidak percaya lagi dengan Nolan karena Nolan tidak mau jujur padanya tentang letak telur ketiga. Dan akhirnya mereka kembali berdamai. Nolan akhirnya memberitahu kepada John bahwa letak telur ketiga itu tersembunyi di hutan Argentina. Tempat itu adalah salah satu bunker milik Nazi saat Perang Dunia dan tak banyak orang yang tahu lokasinya. Sesampainya di hutan Argentina, mereka mengikuti petunjuk arah titik letak koordinat bunker. Setelah sampai di sana, tidak ada tanda-tanda bahwa lokasi yang mereka tuju memanglah benar dan membuat John makin kesal pada Nolan karena mereka telah berjalan cukup jauh. Namun Nolan masih sibuk dengan membaca petanya dan mencocokkan arah kompas. John pun makin kesal terhadap Nolan. Kemudian dia merebut kompas dan peta milik Nolan. Kemudian dia merobeknya dan membantingnya. Saat John membanting kompas tersebut ke tanah, terdengar pantulan besi di bawah. Mereka pun segera mengeceknya. Ternyata benar, mereka telah tepat di atas pintu masuk bunker. Segeralah mereka masuk ke dalam. Kondisi di dalam bunker itu terdapat banyak sekali benda berharga. Dan tempat ini layaknya peti harta karun raksasa. Kemudian, Nolan menemukan sebuah kotak kecil saat dibuka di dalamnya berisikan telur terakhir itu. Dengan senang dan merasa puas, Nolan nampak bahagia. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Entah dari mana, Sarah tiba-tiba muncul. Sarah yang membawa senjata meminta Nolan memberikan telur tersebut. Kemudian Das dan pasukannya datang, meminta mereka bertiga agar tidak melawan. Namun Sarah tidak mau begitu saja menyerah, malah menembak balik pasukan Das. Serangan baku hantam pun berlangsung. Mereka yang kalah jumlah harus terdesak oleh pasukan Das. Mereka untuk sementara waktu akhirnya bekerja sama untuk kabur. Mereka kabur menggunakan mobil antik yang ada di dalam bunker. Dengan menelusuri lorong bunker itu, Das tak tinggal diam. Dia pun ikut mengejar mereka berdua dengan pasukannya dan kembali terjadi perkelahian sengit. Setelah berhasil kabur dari pasukan Das, mereka dihadapi dengan jalan buntu. Mereka tidak punya pilihan lain selain menambah laju kendaraan agar tidak tertangkap pasukan Das. Mobil mereka meluncur menerobos jalan buntu dan keluar dari balik air terjun, kemudian terjatuh ke dalam air. Nampak Nolan terlebih dahulu yang muncul dari permukaan air, baru kemudian John lah yang muncul menghampiri Nolan. Nampaknya mereka berhasil selamat dari kejaran pasukan Das. Setelah itu, Nolan dan John melanjutkan misi utama mereka, yaitu menangkap Sarah. Sarah yang sendirian dan tidak membawa senjata hanya bisa pasrah menyerah. Hal yang tidak terduga, saat John hendak mau memborgol Sarah, mereka malah beradu jigong di depan Nolan. Nolan pun tak habis pikir. Ternyata selama ini dia dijebak oleh Sarah dan John. The Bishop ternyata bukan hanya satu orang, melainkan Sarah dan John lah The Bishop sebenarnya. Perebutan telur emas ini dimenangkan oleh Sarah dan John. Nolan pun diborgol di sebuah pohon, kemudian ditinggal sendirian di sana. Ketiga telur itu dijual Sarah dan John ke seorang sultan kaya raya untuk hadiah pernikahan putrinya. Nampak acara pernikahan itu sangat meriah. Tak berlangsung lama, ternyata pasukan Das menemukan keberadaan telur itu dan menyitanya karena benda ini termasuk benda berharga yang dilindungi. John dan Sarah kabur yang telah mendapatkan uang dari hasil menjual telur itu. Kemudian setelah 6 bulan berlalu, nampak John dan Sarah menikmati waktu berlibur mereka di atas kapal dengan nuansa laut yang indah. Nolan pun muncul tanpa terduga di momen ini. Nampaknya dia kesal atas perlakuan mereka berdua yang membuangnya. Nolan kemudian membalas perlakuan John dan Sarah dengan memblokir akun bank yang berisi uang hasil penjualan telur itu dengan bekerja sama dengan Das. Sekarang posisi mereka bertiga impas. Tidak ada yang mendapatkan uang itu. Nolan memberikan tawaran untuk bekerja sama lagi dengan hasil yang lebih besar dari ketiga telur itu. Namun jika mereka menolak, Das dan pasukannya akan menangkap mereka berdua.
Tidak ada pilihan lain. Akhirnya mereka setuju kembali menjadi tim. Dan cerita tamat.